Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari Putri saat melakukan pendakian bersama temannya di Gunung Selamat pertengahan tahun 2016 yang lalu via jalur Baturaden. Putri yang pada saat itu baru saja usai melaksanakan ujian nasional bermaksud untuk merayakan kelulusannya dengan mendaki gunung karena memang 2 tahun terakhir Putri aktif sekali di dunia pendakian, dan alasan dia memilih Gunung Selamat memang karena dia belum pernah aja ke situ. 1 minggu sebelum pendakian Putri sudah mulai bersiap-siap, tapi gak seperti biasanya. Ibu Putri ini seperti kayak setengah melarang pendakiannya kali ini, karena menurut ibunya hari yang dipilih Putri untuk mendaki bukan hari yang baik Tapi Putri berusaha meyakinkan ibunya gak bakal ada apa-apa gitu, dan akhirnya ibunya mengizinkan walau seperti masih kayak setengah hati gitu. Dan sebelum cerita ini saya mulai, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar saya tetap semangat untuk terus membawakan kisah-kisah pengalaman dari saudara-saudara kita terutama di dunia pendakian. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, hari yang mereka tentukan pun tiba. Pagi itu Putri pamit ke ibunya untuk berangkat Tapi ibu Putri ini terkesan khawatir sekali saat itu dengan Putri, padahal biasanya kalau Putri mau mendaki gitu ibunya ya biasa-biasa aja, gak gimana-gimana, karena emang Putri udah biasa mendaki sebelumnya. Putri pun berangkat saat itu langsung menuju ke area wisata Baturaden karena memang mereka mau janjian ngumpul di situ Pada saat itu salah satu rombongan dari Putri ini memang senior di dunia pendakian dan sudah beberapa kali muncak ke Gunung Selamat, jadi bisa dibilang Putri sama yang lain ini bisa agak tenang lah selama pendakian. Sekitar 4:30 sore Putri baru sampai di area wisata Baturaden, dan ternyata baru 5 orang yang sudah datang saat itu, padahal harusnya kalau datang semua ini ada 8 orang Mereka pun memutuskan untuk makan-makan dulu saat itu sambil nunggu 3 lainnya ini. Tapi ternyata sampai sehabis maghrib mereka nggak datang juga. Farhan sebagai senior dan ketua rombongan pun mulai menelpon mereka bertiga, tapi semuanya ini nggak ada yang bisa dihubungi gitu. Akhirnya setelah berembuk sebentar, mereka memutuskan untuk memulai pendakiannya karena mereka yakin 3 orang lainnya ini nggak jadi datang gitu. Tapi untuk jaga-jaga, Farhan sempat titip pesan ke beberapa orang di situ seperti tukang parkir dan penjual di area situ, andai 3 orang temennya ini datang, mereka suruh nyusul aja gitu. Dan akhirnya mereka pun memulai pendakiannya. Formasi pendakian saat itu Farhan sebagai leader di depan, disusul Dwi, kemudian Putri di barisan ketiga, Wahyu dan Dini sebagai sweeper. Sementara Aziz, Wahri, dan Diana mereka anggap nggak jadi ikut karena udah telat berjam-jam gitu tanpa ngasih kabar dan keburu malam juga gitu. Awal pendakian mereka sebenarnya biasa aja, mereka melewati jalur semak-semak yang agak licin, mungkin karena habis kena hujannya saat itu.
Langit pada saat itu sudah cukup gelap, sementara senter yang dinyalakan cuma punya Farhan dan Dini aja. Farhan bilang buat ngirit daya karena kayaknya 2 aja udah cukup terang untuk mereka semua gitu. Mereka pun jalan terus saat itu, pelan-pelan sambil saling ngobrol gitu. Sampai lama-lama Putri ini mulai curiga karena mereka tidak melewati pos pendakian atau base camp dan tidak melakukan simaksi. Putri mikir apa ini jalur lain, apa jalur non resmi ya gitu. Tapi mengingat yang mimpin pendakian ini Farhan, Putri bisa agak tenang walau masih ada ganjalan gitu saat itu di hati Putri karena takut kalau ada apa-apa data mereka ini nggak ada di base camp, malah susah nanti gitu. Mereka jalan terus saat itu sampai tiba-tiba Dwi terpeleset dan kakinya ini terluka gitu. Nah, saat dilihat ternyata lukanya ini cukup parah sampai berdarah gitu. Sampai Dwi ini terpincang-pincang saat itu. Melihat keadaan yang kayak gitu, Farhan akhirnya bilang ke Dwi gitu, "Wih, kalau masih kuat jalan, bentar lagi kita istirahat di atas gitu. Di atas ada tanah lapang buat ngecamp gitu." Dwi bilang saat itu kalau dia masih kuat dan mereka pun akhirnya lanjut jalan lagi saat itu. Kira-kira 15 menitan lah mereka ini jalan, akhirnya mereka sampai di area datar yang cukup luas ya. Mereka memutuskan malam ini mereka camp dulu aja di situ sambil melihat keadaan Dwi gitu. Mereka pun berbagi tugas, ada yang buka tenda, ada yang cari kayu bakar, masak, dan lain-lain gitu. Semuanya mereka lalui dengan cepat dan lancar saat itu karena memang mereka semua ini berpengalaman semua ya. Tapi semenjak sampai di area situ, sebenarnya Putri ini sudah ngerasa aneh karena baru aja nyampe di situ, dia nggak tahu kenapa tiba-tiba merinding gitu. Dan menurut Putri kayaknya suasana di situ ini terlalu sunyi. Gak seperti biasanya yang pasti ada lah suara-suara hewan malam apa gitu. Tapi saat itu di situ benar-benar sunyi banget gitu. Bahkan angin aja nggak ada gitu. Selesai makan malam mereka pun melihat kondisi kaki Dwi saat itu dan Dwi bilang dia udah mendingan, nyerinya udah nggak ada lah saat itu. Dan besok pagi pasti bisa lah lanjut jalan gitu. Mereka pun saat itu bisa bernafas lega ya, dan langsung tidur karena emang udah nggak ada yang mau mereka lakukan lagi gitu. Mereka pun tidur malam itu sampai tiba-tiba sekitar jam 2 pagi Putri tiba-tiba terbangun karena ngerasa kedinginan banget. Tapi pada saat dia sudah bangun, dinginnya ini kayak tiba-tiba hilang gitu aja gitu. Putri ini coba untuk mengecek posisinya, tapi nggak ada yang berubah, sama kayak tadi sebelum dia tidur gitu. Akhirnya Putri ini memutuskan untuk tidur lagi saat itu. Tapi baru beberapa menit dia mulai tertidur, Putri ngerasa kedinginan lagi. Dan akhirnya dia terbangun lagi. Pada saat dia terbangun yang kedua kalinya ini, entah kenapa Putri merasa ada banyak sekali orang yang mengawasi dari luar tenda gitu. Jadi di luar tenda ini kayak ada orang-orang gitu di antara sela-sela pohon gitu. Dan yang lebih aneh lagi, di dalam tenda ini seperti ada angin yang sepoi-sepoi, padahal kondisi tenda benar-benar tertutup rapat saat itu. Putri mulai ngerasa ada yang gak beres saat itu. Dia coba lihat teman-temannya gitu, mereka masih pada tidur semua dan gak ada yang aneh dengan mereka gitu. Akhirnya Putri memejamkan matanya lagi dan berusaha untuk tidur saat itu, walau dia masih ngerasa ada yang gak beres ya. Dan dia pun pelan-pelan akhirnya kembali tertidur. Sekitar jam 5 pagi mereka pun bangun dan mulai beres-beres dan masak untuk sarapan ya. Ya pada saat baru bangun ini, Putri tiba-tiba pengen buang air kecil saat itu. Nah Putri ini pamit ke teman-temannya untuk buang air kecil dan mulai berjalan agak jauh dari situ ya.
pada saat dia buang air kecil ini, Putri ini pegangan sama akar pohon di dekatnya gitu. Tapi entah kenapa dia ngerasa akar pohon ini kok lama-lama kok jadi hangat gitu. Karena ngerasa kayak gitu, Putri refleks melihat ke tangannya itu, dan di situ Putri benar-benar kaget karena ternyata yang dia pegang ini potongan kaki manusia, bahkan potongan kaki ini bergerak-gerak gitu. Sontak Putri ketakutan dan lari menuju ke teman-temannya gitu. Pada saat Putri sampai di situ ini dia nih terengah-engah gitu, sama wajahnya ini benar-benar pucat saat itu. Teman-temannya pun tanya gitu, "Put, kenapa? Ada apa kamu?" Putri di situ cuma geleng-geleng kepala aja dan langsung bantu-bantu temennya untuk masak. Nah, mulai sejak saat itu Farhan ini kayak mulai merhatiin Putri gitu, kayak ngawasin gitu. Selesai sarapan, mereka pun beres-beres dan lanjut perjalanan lagi. Tapi entah kenapa Farhan ini tiba-tiba minta Putri dan Dwi ini untuk tukar posisi. Jadinya Putri di barisan kedua saat itu di belakang Farhan. Mereka jalan lagi saat itu melewati pos-pos pendakian sampai tiba-tiba kabut ini tiba-tiba turun dan pandangan mereka benar-benar terbatas saat itu karena kabut benar-benar pekat gitu. Pada saat itu Farhan minta Putri untuk pegangan ke kerilnya gitu. "Put, buruan pegang tasku, jangan sekali-kali noleh ke belakang, fokus saja jalan gitu." Putri yang dengar kata-kata Farhan ini mendadak takut karena tiba-tiba Farhan kok ngomong kayak gitu ya, kenapa gitu. Akhirnya dia nurut aja saat itu sambil setengah gemeteran gitu. Pada saat itu ternyata Farhan ini melihat kalau ada sosok anak kecil yang penuh darah seperti habis kecelakaan apa diterkam binatang buas gitu, sedang duduk di keril atau tas Putri. Mereka jalan terus saat itu pelan-pelan gitu, mereka lewati pos demi pos gitu, sampai akhirnya mereka melihat ada papan penunjuk arah menuju ke pos 4. Mereka pun mempercepat jalannya karena udah pada kecapean, pengen cepet-cepet istirahat di pos 4 sekalian makan gitu. Mereka jalan terus sampai tiba-tiba saat jalan ini mereka semua mencium bau menyan yang sangat pekat ya. Mereka sambil jalan ini menoleh gitu ke sana kemari mencari sumber bau menyan itu. Tapi kanan kiri mereka ini benar-benar hutan, gak ada apa-apa gitu. Lama-lama mereka ini curiga karena mereka gak sampai-sampai di pos 4, padahal harusnya dari petunjuk jalan tadi ini gak jauh-jauh banget gitu. Dwi akhirnya bilang saat itu ke Farhan gitu, "Masih jauh kan? Kakiku udah nyeri banget gitu." Di situ Farhan ini hanya diem aja sambil senyum ke Dwi gitu, nggak jawab apa-apa gitu. Sampai akhirnya mereka semua benar-benar kaget karena setelah jalan cukup lama, ternyata mereka kembali ketemu sama papan penunjuk arah yang tadi gitu. Mereka semua benar-benar seperti terpaku saat itu dengan apa yang mereka alami, dan Farhan memutuskan untuk menyuruh temennya untuk makan-makan dulu aja di situ karena sudah pada kecapean dan keadaan Dwi juga sudah kurang baik gitu. Mereka pun makan di situ dengan suasana yang cukup tegang akibat dari apa yang mereka alami barusan gitu. Pada saat mereka makan ini, Putri akhirnya mendekati Farhan dan memberanikan diri untuk tanya ke dia gitu. "Han, ini ada apa? Apa kita ini cuma muter-muter aja kok balik ke sini lagi gitu?" Farhan saat itu cuma jawab, "Udah Put, jangan sekarang, nanti aja. Kalau udah balik, sekarang kita fokus aja ke pendakian gitu." Putri pun diem dan lanjut makan lagi saat itu. Agak lama mereka ini istirahat saat itu karena emang pada capek semua dan juga nunggu Dwi agak baikan kan. Selesai istirahat, Farhan bilang ke teman-temannya untuk berdoa semua biar lancar perjalanan mereka gitu, dan gak lagi dapat gangguan selama pendakian gitu. Nah, selesai berdoa ini
Mereka akhirnya siap-siap dan langsung melanjutkan perjalanan mereka. Singkat cerita, sekitar setengah 8 malam mereka baru nyampe di area pos 4. Mereka memutuskan buat ngecamp lagi di situ karena udah bener-bener gak kuat. Mereka udah jalan lama banget. Mereka berharap besok udah bisa sampai di puncak dan bisa segera pulang gitu. Gak banyak yang mereka lakukan malam itu, ya cuma makan aja gitu. Mereka kemudian langsung tidur. Tapi sebenarnya di situ Farhan ini mulai khawatir karena logistik mereka ini menipis. Gak mungkin kalau besok harus nginep lagi gitu. Mereka semua akhirnya tidur dengan tenang malam itu. Sampai tiba-tiba tengah malam mereka semua serentak terbangun karena kedinginan. Dan yang lebih aneh lagi, posisi mereka semua ternyata sudah berada di luar tenda. Disitulah semua ini mulai panik dan ketakutan gitu. Farhan yang coba untuk menenangkan teman-temannya ini seperti gak didengar gitu. Mereka benar-benar panik semua. Yang cewek juga nangis semua malam itu, termasuk Putri ya. Di tengah-tengah ketakutan mereka ini, Putri samar-samar mendengar suara keramaian seperti kayak ada kumpulan atau pasar gitu. Pokoknya ada suara keramaian banyak orang gitu. Awalnya Putri ini gak yakin dengan apa yang dia dengar gitu. Tapi kok lama-lama suaranya makin keras gitu. Sampai akhirnya satu persatu di antara mereka semua juga mendengar ada suara keramaian gitu. Gak lama berselang, mereka semua melihat ada seperti rombongan orang yang cukup banyak ya, sedang lewat jalur pendakian menuju ke arah atas gitu. Rombongan ini seperti sedang menyanyikan tembang Jawa, tapi entah kenapa terdengar sangat menakutkan gitu. Putri bilang kalau penampilan dari rombongan ini seperti sedang pakai kayak kostum ala-ala wayang orang gitu. Entah mau ada pertunjukan atau apa di atas. Mereka semua ini laki-laki terpaku dengan apa yang mereka lihat saat itu. Sampai akhirnya tiba-tiba Dwi dan Dini tahu-tahu seperti jalan pelan-pelan ke arah rombongan itu, seperti kayak mau ikut gitu. Farhan yang menyadari hal itu sontak loncat dan menahan Dwi sama Dini saat itu. Dan ketika Farhan ini pegang tangan mereka berdua, Dwi sama Dini ini seperti setengah kaget dan tersadar kayak orang yang habis ngelamun gitu lah. Farhan tanya ke mereka gitu, kalian mau kemana gitu. Tapi Dwi dan Dini ini benar-benar seperti orang kebingungan. Mereka kayak gak tahu apa-apa gitu. Belum berhenti sampai di situ, tiba-tiba mereka mendengar ada suara lantunan lagu Jawa. Ternyata pada saat mereka fokus sama Dwi dan Dini, tahu-tahu Wahyu tiba-tiba menari-nari sambil melantunkan lagu Jawa gitu. Tapi anehnya suara Wahyu ini suara perempuan, dan gerakan Wahyu ini benar-benar gerakan seperti penari ya. Mereka sempat terpana sebentar melihat Wahyu saat itu, sampai tiba-tiba suara Wahyu ini hilang. Wahyu berhenti menari dan hanya diam menatap teman-temannya dengan tatapan yang tajam kayak orang yang dendam gitu. Gak lama setelah itu Wahyu tiba-tiba pingsan. Farhan saat itu langsung loncat ke arah Wahyu gitu, berusaha nyadarin Wahyu, sementara yang lain ini sudah pada ketakutan semua dan minta untuk segera turun malam itu juga. Kalau Wahyu sudah sadar, dan tanpa disuruh mereka langsung aja gitu pada beres-beres semua gitu saat itu. Sementara Farhan ini tetap berusaha nyadarin Wahyu. Sekitar setengah jam kemudian Wahyu akhirnya sadar dan tanya ke mereka gitu, loh aku kenapa? Mana tendanya kok udah gak ada gitu? Ini kan masih malam gitu. Farhan saat itu menjawab, udah, kamu minum dulu aja, gak usah banyak tanya kamu. Kalau udah enakan kita langsung turun malam ini juga ya. Akhirnya setelah Wahyu baikan, mereka pun turun malam itu juga sekitar jam 1:30 pagi ya.
dan mereka turun ini dengan cepat karena semua sudah terlanjur takut. Jadi jalannya ini kayak setengah lari itu. Mereka jalan terus turun saat itu, dan ketika langit sudah mulai terang menjelang pagi gitu lah, mungkin jam 5 apa setengah 6 gitu, Farhan tiba-tiba menghentikan rombongannya, dan dia benar-benar kaget karena saat itu dia menyadari posisi mereka semua sudah ada di ujung hutan atau batas vegetasi, yang artinya mereka ternyata justru naik. Padahal mereka semua yakin kalau tadi mereka ini turun karena udah gak tahan gitu. Dari situ jalur menuju puncak ini udah kelihatan, sebenarnya ini udah deket. Tapi mereka ini bukannya seneng, justru makin ketakutan. Takut gak bisa pulang apa, gak bisa turun gitu. Badan mereka ini juga mendadak capek semua gitu. Lemes gitu saat itu, kayak habis lari yang jauh gitu. Pokoknya benar-benar kecapean gitu. Mereka pun cuma bisa duduk di ujung hutan saat itu. Mereka nggak tahu harus gimana. Farhan sebagai ketua rombongan ini minta ke teman-temannya untuk sekali lagi berdoa dan minta maaf kalau selama pendakian mereka ada salah gitu. Gak berapa lama ada semacam kantong kresek kecil gitu yang jatuh dari tas Wahyu. Farhan yang ada di dekatnya tanya ke Wahyu gitu, itu apaan Yu? Bukan apa-apaan, cuma batu gitu. Loh, batu dari mana? Ini kemarin pas Dwi jatuh aku nemu ini di sampingnya, jatuh dari atas itu. Karena unik bentuknya juga bagus ya, pengen aku bawa pulang. Disitulah Farhan ini mulai sedikit mengerti apa yang terjadi ke mereka semua gitu. Farhan bilang ke Wahyu saat itu, "Yu, tolong jangan ambil apapun dari gunung, nanti penghuninya bisa marah. Kamu lihat sendiri kan gimana akibatnya ke kita. Sekarang kamu minta maaf dan kubur batu itu." Wahyu pun akhirnya menyesal dan melaksanakan apa yang diminta oleh Farhan, dan kemudian mereka berdoa agar bisa selamat gitu. Gak lama setelah itu mereka melihat ada dua orang yang sedang jalan mendekat ke arah mereka, dan saat makin dekat ternyata mereka petugas atau ranger yang memang sedang mencari keberadaan Farhan dan teman-temannya gitu. Singkat cerita, kedua ranger ini langsung mengajak mereka turun saat itu tanpa banyak omong gitu. Dan setelah sampai di bawah, ternyata keluarga mereka juga ada di situ. Putri dan teman-temannya ini awalnya kaget tuh, ngapain keluarga mereka di situ gitu. Barulah mereka sadar ketika salah satu ranger ini menjelaskan kalau mereka sudah 9 hari nggak pulang. Orang tua mereka panik semua nyariin mereka. Saat itu sebenarnya petugas dan para ranger ini sudah hampir menyerah untuk mencari mereka, sampai tiba-tiba ada dua anggota ranger menemukan rombongan Putri yang berada di batas vegetasi gitu. Mereka semua dalam keadaan yang kelelahan. Untungnya semuanya ini selamat, nggak ada yang hilang atau ada apa-apa sama mereka gitu. Dan itu akhirnya jadi pelajaran untuk Putri dan teman-temannya biar nggak sembarangan saat melakukan pendakian, apalagi di jalur nggak resmi gitu yang belum pernah mereka lewati gitu kan. Dan lebih baik emang lewat jalur yang resmi aja biar lebih aman, datanya ada dan lebih terjamin kalau ada apa-apa gitu. Semoga apa yang dialami Putri sama teman-temannya ini bisa jadi pelajaran dan sekaligus hiburan buat kita semua ya. Makasih buat Putri udah berbagi cerita di sini. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya dan salam Sukmo, salam Rahayu.